Halo semua, kembali lagi dengan Neng Desi di channel Cerita Seram yang selalu menyajikan berbagai kisah horor yang pastinya bakal bikin kalian merinding. Kali ini, Neng Desi akan membawakan sebuah kisah berjudul Solo Hiking di Jalur Ilegal, karya Surya Aldeandra. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita mulai kisahnya. Semarang, 9 Maret 2011. Ferry mengendarai motornya dengan kecepatan sedang, lalu ia berhenti di sebuah warteg yang tidak bisa dibilang besar ataupun kecil. Ya, sedanglah. Ia memarkirkan motornya lalu masuk ke dalam warteg dan duduk di samping pria yang seumuran dengannya. "Bro, apa kabar?" sapa Ferry sembari menepuk pundaknya. Dia adalah sohib Ferry, Edi. Selalu ada saat Ferry membutuhkan. Dan bisa dibilang Edi itu orang kaya, karena ayahnya adalah juragan padi atau beras yang lumayan terkenal di Semarang. "Alhamdulillah," jawab Edi singkat sembari memijat ponselnya. Lalu seorang pelayan pun datang. "Mau pesen apa, Mas?" tanya pelayan itu. "Nasi sama semur jengkol," pesan Ferry. "Loh, nggak pesan?" tanya Ferry. Edi berasal dari Jakarta, sehingga dia nggak bisa berbahasa Jawa, walau dia udah di Semarang selama kurang lebih 3 tahun. "Gue udah makan," jawab Edi. "Oh." Hening tiba-tiba. "Bro, muncak lagi yuk," ajak Edi. Ferry dan Edi itu memang suka muncak, lebih tepatnya kalau Edi baru suka karena beberapa minggu yang lalu mereka baru muncak ke Gunung Slamet. Dan nampaknya Edi kecanduan. Tapi kalau Ferry udah suka muncak dari kelas 2 SMA. Gue lagi gak ada duit, kapan-kapan aja deh," balas Ferry. "Tenang, gue yang bayarin semua. Lagian gue udah kecanduan muncak, panoramanya indah banget di gunung," jelas Edi. "Lu kan gak enak gue, masa apa-apa dibayarin terus?" "Enggak jawab Ferry. Udahlah gak apa-apa, lagian gue mana berani muncak sendirian," balas Edi. "Ya ajak yang lain aja bisa kan, lagian aku bukannya nolak tapi gak enak aja sama lo," kata Ferry. "Halah, udah gak usah dipikirin lah, pokoknya tanggal 14 berangkat ya, gak ada kelas kan?" ajak Edi. "Enggak sih, tapi mau ke gunung mana?" tanya Ferry. "Ke Gunung Slamet lagi aja, mungkin, atau Semeru," kata Edi. "Mau berapa orang?" tanya Ferry. "Gimana kalau lu, gue, doi gue, Aldi sama Alita," saran Edi. "Aduh, Edi sama doinya terus, Aldi sama doinya Alita. Gue, andai Ika suka muncak, tapi dianya mah sukanya shopping," batin Ferry. "Ika itu pacarnya Ferry, bre." Malah ngelamun," teriak Edi di kuping Ferry lantas membuat pikiran Ferry pun buyar. "Gimana jadinya?" tanya Edi. Tiba-tiba seorang pelayan datang sembari membawa pesanan Ferry. "Monggo Mas," ucap mbak pelayan itu ramah. "Onggeh, matur nuwun," balas Ferry gak kalah ramah. "Gimana jadinya?" tanya Edi lagi. "Entar gue makan dulu," ucap Ferry. Edi berdecak kesal lalu mengeluarkan ponselnya lagi. Lalu Ferry menyantap makanan favoritnya itu dengan santai. Belum selesai makan, tiba-tiba ponsel Ferry bergetar tanda ada telepon. Saat Ferry mengecek layar ponselnya, rupanya Ika pacarnya. Ferry pun bergegas mengangkatnya. "Halo," sapa Ferry. "Kamu di mana?" tanya Ika dengan nada yang tinggi. "Di warteg Mbak Elis," jawab Ferry cepat. "Lagi apa?" tanya Ika. "Makan," jawab Ferry. "Cepat kesini dah," kata Ika. "Ngapain?" tanya Ferry. "Udah cepet," balas Ika. "Sekarang?" tanya Ferry lagi. "Ya tahun depan lah," jawab Ika. "Lah? Ya sekarang," lanjut Ika lagi. "Oh, kamu di mana?" tanya Ferry. "Di kampus," jawab Ika singkat lalu memutuskan sambungan secara sepihak. Ferry pun langsung melahap makanannya dengan cepat. "Siapa?" tanya Edi. "Ika, minta ketemuan," jawab Ferry dengan mulut penuh nasi. Setelah makanannya habis, Ferry merogoh kantong celananya untuk mencari dompetnya. "Udah sana pergi aja, biar gue yang bayar," kata Edi.
Wah serius loh? Tanya Ferry memastikan. Iya, udah sana temuin doi lu dulu, ucap Edi. Ferry pun langsung berlari keluar dari warteg dan gak berselang lama Ferry masuk lagi. Makasih ya, thanks banget, kata Ferry. Jawab Edi singkat. Lalu Ferry pun kembali berlari dan starter motornya. Tancap gas karena Ferry tahu Ika itu tipikal cewek yang mudah marah dan gak suka nunggu lama. Makanya ia cepet-cepet pergi untuk menemuinya. Ferry mengendarai motornya dengan kecepatan tinggi. Motor demi motor, mobil demi mobil, ia lewati hingga sampai di kampusnya. Ferry memarkirkan motor dengan tergesa-gesa. Sampai gak sengaja, Ferry nyenggol moge di samping motornya sampai jatuh berjejer. Dan yang Ferry tahu, 3 motor itu milik seniornya. Ferry pun bergegas membenarkan posisi motor-motor itu. Namun tiba-tiba, "Woi, kamu ngapain motorku?" teriak seorang pria dan 2 temannya di samping kanan kirinya. Dengan gerakan kaget, Ferry malah menjatuhkan motor-motor itu lagi. Lalu 3 orang itu berlari menghampiri Ferry. Mereka itu adalah Yayan, Eki, dan Danang. Dan mereka adalah senior di sana. Saat sudah berhadapan, Eki langsung memegang kerah baju Ferry dan mengangkatnya. "Kamu apain motorku?" tanya Eki. Lantas Eki langsung memukul pipi Ferry dengan keras hingga Ferry terjatuh dan Eki menghampiri motornya. Ferry memegangi pipinya yang terasa sakit. "Kak, maaf, gak sengaja," ucap Ferry tergagap karena merasa takut. Lalu Eki berlari dan menendang badan Ferry yang masih terduduk di tanah. Ferry merintih kesakitan sembari tersungkur di tanah. "Gak sengaja kamu bilang. Lihat, nih motorku jadi lecet," bentak Eki. Iya maaf, cuman leket dikit ya," Ferry terbata-bata. "Oh, berani ngelawan kamu," balas Eki menendang Ferry. Orang-orang di sekitar gak ada yang berani menolong Ferry. Eki menatap motor Ferry lalu tanpa pikir panjang, Eki langsung menendang motor Ferry dengan keras hingga motor itu terjatuh. Ferry hanya dapat menatap motornya sembari menahan sakit. "Jangan naruh motormu di sini lagi, jijik aku lihatnya," bentak Eki langsung pergi. Yayan ikut pergi, namun sebelum pergi Yayan menendang Ferry lebih dulu, lalu Danang pun melakukan hal yang sama. Ferry menatap ke sekeliling, nampak orang-orang yang tengah menatapnya. Lalu Ferry berdiri dan menggiring motornya dengan susah payah ke bawah pohon yang gak jauh dari parkiran. Ferry berjalan sembari menunduk dan memegangi perut juga pipinya yang masih sakit untuk mencari kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, dia membasuh mukanya, lalu membersihkan bajunya dengan cara menepuk-nepuknya. Lalu Ferry keluar dari kamar mandi dan ia terkaget, rupanya sudah ada Ika di situ. Ada Ika, kata Ferry tersenyum. Plak, Ika menampar Ferry. "Kita putus," tegas Ika. "Loh, kenapa?" tanya Ferry sembari memegangi pipinya. "Aku malu punya pacar kayak kamu," jelas Ika. "Loh, tapi pas kamu ngomong kamu sayang sama aku, bakal nerima aku apa adanya, gimana?" kata Ferry. "Kamu udah gak ada apa-apanya. Kamu nyadar gak sih kamu itu cuman ATM-ku?" ucap Ika menghancurkan hati Ferry menjadi berkeping-keping. "Tega kowe Kak," ucap Ferry. "Aku udah punya pacar lagi," ucap Ika lalu meninggalkan Ferry. Ferry hanya dapat menatap punggung Ika yang makin lama makin menjauh. Lalu Ferry pun berjalan lesu menuju kelasnya. Bahkan saat di dalam kelas, Ferry pun hanya melamun tanpa mendengarkan dosennya berbicara, sehingga membuat ia harus diusir dari kelas. Saat ini Ferry tengah melamun di kantin sembari memainkan es tehnya tanpa ia minum sedikit pun. "Gak usah dipikirin, model perempuan yang rupanya kayak gitu gampang dicari," kata Aldi sohibnya yang sering ikut muncak dengannya sejak SMA. "Kamu gampang ngomong kayak gitu, Di. Kan kamu orangnya ganteng," balas Ferry. "Orang kalau udah jodoh itu gak bakal mandang fisik," ucap Aldi coba menenangkan. "Iya, gak mandang fisik tapi mandang harta ya," balas Ferry lesu mulai menyeruput es tehnya. "Hah, kamu ini lucu, Fer. Udah santai aja kenapa sih? Katanya Edi ngajak muncak lagi ya?" kata Aldi. Jawab Ferry singkat. "Kamu ikut?" tanya Aldi. "Gak tau lah," jawab Ferry lalu menenggak es tehnya hingga habis dan membayarnya lalu pergi. "Kamu mau kemana?" tanya Aldi. "Pulang," jawab Ferry cepat. Lalu Ferry pun pergi menuju tempat di mana ia menyimpan motor dan di saat itu ia dikagetkan dengan 2 ban motornya yang udah kempes. "Ya Allah, paringono sabar," ucap Ferry sembari mengusap dadanya. Dengan terpaksa, Ferry pun harus menuntut motornya mencari bengkel terdekat. Setelah kira-kira berjalan dengan susah payah selama setengah jam, sampailah Ferry di bengkel dan langsung mengisi angin bannya.
Lalu Ferry melanjutkan perjalanan ke kos-kosan. Sesampainya di kos, Ferry langsung disambut oleh omelan ibu kos karena belum membayar uang sewa. Sungguh, ini hari terburukku, batin Ferry sembari mengacak-acak rambutnya. Ferry duduk sembari mengacak-acak rambut frustasi, menatap ponsel yang nampak terdapat pesan masuk. Maaf ya Ferry, ibu belum bisa kirim uang sekarang. Pesan masuk jam 16.21. Ferry menatap isi dompetnya yang makin tipis dan menatap ponselnya lagi. Ferry saat itu sedang diliburkan dari tempat kerjanya. Dan saat Ferry membuka akun sosmednya, dia melihat ada sebuah postingan yang mungkin maksudnya hanya candaan. Di sana tertulis, ayunan leher second bagi yang minat silakan chat. Bisa dicantel di pintu atau di pohon, harga boleh dinego. Dan terpampang gambar tali yang terikat bundar biasa digunakan untuk gantung diri. Senyum terukir di wajah Ferry, dan ia pun melihat isi dompetnya lagi. Malam harinya Ferry menata barang-barangnya di kerilnya. Lebih tepatnya barang-barang yang biasa dia bawa untuk memuncak. Ferry menata tenda, kompor minyak ke dalam kerilnya. Lalu ia juga membawa sebuah karpet dan baju hangat, serta memasukkan sebuah tali yang cukup panjang. Setelah selesai, Ferry memainkan ponselnya, melakukan research di bak Google, dan memesan tiket kereta. Iya, besoknya Ferry memiliki niatan buat muncak ke suatu gunung. Setelah selesai melakukan research tentang gunung yang akan dinaiki, Ferry langsung merebahkan tubuhnya dan bersiap untuk tidur. Killing You. Pukul 05.05, Ferry bangun dan melaksanakan sholat subuh. Lalu ia berdoa dan menangis, mencurhatkan semua isi hati pada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku udah merasa gak kuat lagi ya Allah. Ujianmu terlalu berat bagiku. Aku pengen pulang. Nanti jika engkau tidak meridhoi, aku tunjukkanlah jalan untukku nanti di Semeru. Itu akhir dari doa Ferry. Lalu, Ferry mencuci mukanya dan berjalan menuju kerilnya. Ferry menggendong kerilnya lalu keluar dari kos-kosan dan menguncinya, serta berjalan mencari ojek. Saat di pangkalan ojek, nampak ada satu orang tengah duduk di atas motor. Motor itu cukup tua jika dilihat seperti motor keluaran tahun 2005-2006. Ayo naik mas, ajak orang itu. Oh ojek ya, tanya Ferry. Mau ke terminal, tebak orang itu. Iya pak, ucap Ferry. Sebelum naik, Ferry menatap jam di tangannya, menunjukkan pukul 06.02. Lalu Ferry naik ke motor itu dan langsung melaju. Hati-hati ya mas, ucap bapak itu. Nggih pak, balas Ferry. Walau masih agak bingung maksud kata hati-hati dari bapak itu. Ferry mencoba positive thinking, mungkin karena ia harus pergi, jadi harus hati-hati. Tiba-tiba motor bapak itu pun berhenti. Udah sampai, ucap bapak itu. Ferry terkaget-kaget saat melihat sekelilingnya udah ada di terminal. Lalu Ferry mengecek jam di tangannya dan betapa kagetnya dia, karena jam di tangannya menunjukkan pukul 06.04. Berarti perjalanannya cuma 2 menit. Padahal pada umumnya harusnya kisaran 1 jam. Ferry menoleh ke bapak itu dan bapak itu tersenyum. Semua masalah itu ada jalannya. Tinggal gimana dirinya saja yang milih jalannya, ucap bapak itu. Ferry menelan ludahnya. Dengan susah payah, ia hendak memberikan uang pada bapak itu. Simpan saja uangnya, ucap bapak tersebut lalu pergi. Dengan rasa bingung, Ferry mencari bis menuju Jogja. Kenapa Jogja? Karena Ferry pengen mampir ke tempat ayahnya dulu. Mas, Jogja mas, teriak seorang kernet di pintu bis. Ferry menghampiri bis itu lalu masuk ke dalam dan duduk di sebuah bangku yang kosong. Gak selang lama, ada seorang nenek-nenek duduk di sampingnya. Lalu bis itu pun berjalan. Ferry menatap jam tangannya sudah menunjukkan pukul 06.10. Ferry menatap keluar jendela, nampak hari cerah, dan tiba-tiba ponselnya berdering. Rupanya, telepon dari Aldi. Ferry langsung mengangkatnya. Halo Fer, panggil Aldi. Jawab Ferry. Kamu di mana? Aku cari di kos kok nggak ada. Tanya Aldi. Aku lagi di bis, jawab Ferry. Kamu mau kemana? Tanya Aldi. Nanti kalau udah nyampe aku telepon lagi ya, kata Ferry lalu memutuskan sambungan secara sepihak. Ferry pun kemudian memasukkan ponselnya ke kantong celana. Rasa kantuk mulai Ferry rasakan. Kalau ada masalah itu, cerita-cerita sama teman, ucap nenek di samping Ferry. Ferry menoleh ke nenek-nenek itu. Dan sebaliknya, nenek itu pun menoleh ke Ferry dengan tersenyum. Lalu Ferry juga membalas senyuman itu.
Singkat cerita, sampailah Ferry di Terminal Bus Yogyakarta pada pukul 10.15. Di sana, Ferry cari sebuah angkot untuk mengantarkannya ke tujuan selanjutnya. Sampailah dia di sebuah pemakaman umum Yogyakarta. Ferry berjalan pelan hingga ia berhenti di sebuah gundukan tanah yang nampak nisan yang sudah berlumut. Ayah Ferry meninggal pada saat Ferry berumur 7 bulan dalam kandungan. Penyebab meninggalnya ayah Ferry karena terjatuh dari gedung saat sedang bekerja sebagai kuli bangunan. Namun dulu, ibu Ferry bilang ayahnya belum meninggal, melainkan tengah bekerja di luar negeri. Dan itu hanyalah kebohongan saja. Pada saat Ferry SMA, Ferry mendapatkan fakta yang sebenarnya, bahwa ayahnya sudah tiada. Dan Ferry marah karena merasa dibohongi oleh ibunya. Dan kebetulan ya, ia mendapatkan beasiswa berprestasi untuk kuliah di suatu universitas di Semarang. Dan ia pun menerimanya. Lalu jadilah Ferry yang sekarang ini. Setelah membersihkan makam ayahnya dan berdoa, lalu Ferry pamit dan pergi untuk menuju ke tujuan selanjutnya, yaitu Stasiun Lempuyang. Pukul 13.25, Ferry menaiki angkot menuju Stasiun Lempuyang. Singkat cerita, sampailah Ferry di Stasiun Lempuyang pada pukul 15.00. Ia duduk di sebuah bangku panjang, sembari mengecek nomor urut bangku yang ia dapatkan dari tiket yang ia pesan semalam. Dan saat itu, ia baru ingat bahwa ia belum memberi kabar ke Aldi dan Edi. Lalu Ferry pun menelpon Aldi. "Halo Di," sapa Ferry. "Kamu di mana?" tanya Aldi. "Aku udah di Stasiun Lempuyang," jawab Ferry. "Hah? Lempuyang? Kamu mau kemana?" tanya Aldi kaget. "Mau ke Semeru," jawab Ferry santai. Orang dari SMA kita muncak bareng terus, sekarang malah gak diajak, protes Aldi. "Sekarang beda," ucap Ferry. "Alah, pokoknya bakal aku susul kamu ya. Aku bakal ngajak Edi, tunggu aja besok," ucap Aldi, lalu memutuskan sambungan. "Terserah kamulah," gumam Ferry. Ferry pun menatap ke sekeliling, di stasiun masih cukup ramai. Tentu saja saat itu pukul 22.00. Dan kereta Ferry baru akan datang pukul 23.00. Ferry kembali mengecek ponsel jadulnya untuk mengecek jam. Dan hal itu sudah Ferry lakukan berkali-kali. Dan akhirnya sampailah kereta Ferry pada pukul 23.01. Ferry langsung masuk ke kereta itu mencari bangkunya. Setelah menemukan bangkunya, Ferry pun duduk menatap suasana kereta yang cukup ramai. Ya, kalian pasti tahu kan suasana kereta pada tahun 2011 itu seperti apa. Ferry duduk di samping jendela menghadap ke depan. Di sampingnya ada seorang pria kisaran umur 30 tahunan mungkin. Lalu di depannya, di bangku yang menghadap ke bangkunya, ada seorang ibu-ibu dan 2 anaknya. Setelah cukup lama duduk, akhirnya kereta itu berjalan. Dan tiba-tiba ponselnya berdering menerima panggilan dari Edi. Lalu Ferry mengangkatnya. "Anjir lu Fer, kemarin gue ajak gak dijawab, malah berangkat sendiri," oceh Edi. "Ya sorry lah, tadinya gue mau ngajak lu tapi lo pasti gak mau," balas Ferry. "Gue pasti mau Fer," ucap Edi setengah berteriak. "Ini beda Di," ucap Ferry. "Beda gimana?" tanya Edi. "Lo tahu jalur pendakian ke Semeru ada berapa?" tanya balik Ferry. "Cuma 1 kan, jalur Ranupane," jawab Edi. "Ada 1 lagi, jalur Tawon Songo," kata Ferry melirihkan nada bicara supaya nggak ada yang mendengar. "Itu kan jalur ilegal Fer," kata Edi. "Iya, gue emang mau lewat situ, makanya nggak ngajak lu sama Aldi," jelas Ferry. "Lo udah gila deh Fer," tegas Edi. "Hampir kayaknya," balas Ferry. "Duh, ini mah lu udah kelewat nekat Fer," kata Edi. "Lu mau solo hiking via Tawon Songo. Lu masih inget kan mitos kalau muncak dengan jumlah ganjil pasti bakal ada yang ngegenepin?" lanjut Edi. Balas Ferry singkat lalu memutuskan sambungan. "Gue udah tahu resikonya," gumam Ferry. Singkat cerita, sampailah Ferry di stasiun Malang pada pukul 07.00. Selepas keluar dari stasiun, Ferry pergi mencari angkot untuk membeli logistik persediaan makanan dan minuman buat perjalanan menuju puncak tertinggi Pulau Jawa. Dan sampailah dia sebuah warung yang cukup besar. Di sana Ferry duduk terlebih dulu sambil sekedar menyeruput kopi, lalu membeli persediaan logistik seperti mie, kopi, dan air mineral seukuran besar. "Mau muncak ya Mas?" tanya bapak pemilik warung. "Iya Pak," jawab Ferry. "Asal Anda dari mana?" tanya bapak itu lagi. "Saya dari Jogja Pak, tapi kuliahnya di Semarang," jawab Ferry.
Oh, nggih. Oh, hati-hati ya mas. Kayaknya jalannya susah. Habis hujan soalnya, jawab bapak itu. Oh, nggih pak, jawab Ferry. Kamu sendirian saja, tanya bapak itu. Iya pak, jawab Ferry. Oh ya, yang penting jangan lupa ke Tuhan yang Maha Esa. Kamu Islam kan? Jawab bapak itu. Nggih pak, jawab Ferry. Ini saya kasih buat pengingat ke Tuhan, ucap bapak sembari memberikan tasbih mini berbahan kayu. Gak apa-apa ini, kata Ferry gak enak. Dibawa saja, udah, balas bapak itu. Honje pak, makasih. Kalau gitu saya pamit pak. Assalamualaikum, pamit Ferry. Waalaikumsalam, hati-hati ya mas, jawab bapak itu. Nggih pak. Ferry pun menggenggam tasbih itu di tangan kanannya dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Kini, Ferry tengah berdiri di samping jalan trotoar mencari kendaraan yang bisa ia mintai tumpangan menuju desa Tawon Songo. Gak lama setelah itu tiba-tiba ada mobil pickup berhenti di hadapannya. Mau ke Tawon Songo ya mas? Tanya orang itu mengendarai mobil itu. Oh iya pak, jawab Ferry. Ayo ikut, ujar bapak tersebut. Gak apa-apa ini pak, tanya Ferry. Bapak itu mengangguk dan membukakan pintu. Lalu Ferry pun masuk dan mobil berjalan. Hati-hati ya mas, Tawon Songo itu beda sama Ranupane, ucap bapak tersebut. Ferry hanya mengangguk. Kalau saran saya sih, mending kamu urungkan niatmu untuk tali sukma itu, ucap bapak itu lagi. Ferry terkaget mendengar ucapan bapak tersebut. Lalu Ferry pun menunduk. Yang namanya hidup itu pasti banyak ujiannya, sahut bapak tersebut. Dah sampai, ucap bapak pemilik pick up tersebut. Ferry pun menatap ke sekeliling, nampak sesawahan. Kamu lurus saja, nanti lewat galengan itu. Nah, itu ada jalan ke pekarangan. Ikutin aja itu jalannya, jelas bapak tersebut. Galengan itu adalah jalan di tengah sawah yang terbuat dari gundukan tanah. Lalu Ferry pun turun, merogoh kantung celananya hendak mengambil dompet. Wes gak usah, jawab bapak tersebut. Ferry pun kemudian terdiam. Hati-hati ya, kamu naik gak bakal sendiri, ucap bapak tersebut. Ferry pun mengangguk. Ini dibawa, semoga aja ada manfaatnya, kata bapak itu sembari memberikan sebuah selendang berwarna merah. Lebih tepatnya sih shawl ya, karena ukurannya tebal. Ferry menerimanya tanpa menolak, namun juga dengan rasa bingung. Lalu, mobil bapak itu pun pergi, berlalu begitu saja, dan Ferry berjalan melalui jalan yang sudah ditunjukkan bapak tersebut. Setelah kisaran 15 menit, jalan melalui sawah, sampailah Ferry di jalan setapak. Ferry memasukkan shell yang ia dapat ke kerilnya, lalu melanjutkan perjalanan. Tidak selang berapa lama ia melihat seorang kakek-kakek tengah duduk sembari membakar dupa. Ferry mengira kakek itu tengah menjalankan ritual, sehingga Ferry tidak ingin menyapanya atau apapun itu. Dan saat Ferry sudah melewati kakek itu, terdengar suara batuk. Lalu Ferry menengok ke belakang, dan betapa kagetnya Ferry melihat kakek itu udah gak ada. Karena merasa takut, Ferry hendak melanjutkan perjalanannya. Namun, rupanya kakek tadi sudah ada di depannya. Astagfirullahaladzim. Kaget Ferry, hingga ia terjatuh dengan posisi terduduk. Kakek tadi tersenyum dan menjulurkan tangannya. Ferry berdiri tanpa membalas juluran tangan kakek itu yang mencoba membantunya. Yang kuat hatinya, yang kuat imannya, semua itu pasti ada jalannya, nasihat kakek misterius itu. Kamu mau muncak kan? Tanya kakek itu. Ferry gak menjawab karena takut. Jangan takut, ayo aku antar sampai batas, ajak kakek tersebut. Ferry mengikuti kakek itu dari belakang dengan perasaan bingung dan takut. Setelah kisaran 10 menit berjalan, nuwun sewu mbah, kata Ferry. Kakek itu pun berhenti. Ferry udah gak tahan sehingga ia memberanikan diri untuk bertanya. Mohon maaf, bukannya bermaksud lancang, kata Ferry. Nggak apa-apa, ada apa nak? Balas kakek itu. Mohon maaf sekali, mbah niku menungso nopo demit? Tanya Ferry agak ragu. Kakek itu pun kemudian tertawa sejenak. Kakek nggak akan menyesatkan kamu. Kakek bakal memandu kamu sampai batas, jawab kakek itu.
Ferry bingung, dan tentang batas yang dimaksud kakek itu, Ferry belum paham. Lalu kakek itu pun lanjut berjalan dan Ferry mengikutinya. "Bah, panggil saja Aki," potong kakek itu. Aki udah lama ada di sini," tanya Ferry. "Aki di sini semenjak berdirinya negara gula kelapa," jelas Aki. Ferry pun terdiam. Nampak kini jalan mulai menanjak, jalur yang dipijak mulai berupa bebatuan, namun nampak Aki naik dengan begitu santai. Padahal Ferry naik dengan susah payah, walau jalur belum sepenuhnya menanjak. Ferry menatap kaki Aki dan nampak masih menapak ke tanah. Tiba-tiba Aki berhenti dan duduk di sebuah pohon besar. "Aki cuman bisa ngantar kamu sampai sini. Ini batas Aki," jelas Aki tersebut. Ferry pun mengangguk lalu mencium tangan Aki. "Kulo pamit Ki," jawab Ferry. Lalu ia pun lanjut berjalan. Suasana mulai gelap karena awan mendung menampakkan diri pukul 09.00. Nampak dedaunan melambai-lambai tanpa ada angin yang meniupnya. Ferry merasakan ada yang aneh. Dan tiba-tiba terdengar suara seperti desisan ular, namun sangat keras. Ferry mempercepat langkahnya. Jantung Ferry berdegup dengan kencang. Hingga tiba-tiba, Ferry tersandung sebuah batu dan terjatuh. Lalu dengan perlahan Ferry menengok ke belakang dan rupanya gak ada apa-apa. Dan suara desisan ular yang tadinya ada, itu pun sudah menghilang. Ferry kembali berdiri, mengecek sekeliling. Lalu ia melanjutkan perjalanannya dengan rasa bingung dan takut. Tiba-tiba angin berhembus membuat Ferry merinding dan suara desisan ular yang tadi terdengar lagi, bahkan kini lebih jelas. Seakan-akan Ferry tengah berada dan diikuti rombongan ular. Ferry menambah laju langkahnya melalui jalur bebatuan yang makin lama makin menanjak dan terasa entah mengapa kerilnya seperti semakin berat. Lalu, Ferry teringat sesuatu, dan Ferry pun mengeluarkan tasbih dari saku kanannya, mulai melantunkan bacaan-bacaan zikir dan doa sebisanya, seperti doa mau makan dan doa masuk WC. Sedikit demi sedikit, suara desisan ular mulai tidak terdengar, dan akhirnya tidak terdengar lagi. Ferry mulai berjalan dengan santai, dan memasukkan tasbih itu lagi ke dalam saku celananya. Pukul 11.15, rasa lelah mulai Ferry rasakan, sehingga ia lebih memilih mencari tempat untuk istirahat lebih dulu. Saat udah dapat tempat yang pas, Ferry membuka kerilnya dan mengeluarkan kompor minyaknya untuk membuat kopi. Kini Ferry duduk santai, sembari menikmati kopi yang ia seduh. Lalu ia juga membuka galeri ponselnya dan melihat foto-foto selfie-nya dengan Ika saat masih pacaran. Tiba-tiba, Ferry meneteskan air mata. "Kamu itu cuman ATM-ku." Suara Ika itu masih terngiang-ngiang saat bicara bahwa Ferry hanyalah ATM-nya, yang berarti selama ini Ferry hanya cinta namun bertepuk sebelah tangan. "Bangsat," gumam Ferry, lalu menghapus semua foto saat ia masih bersama Ika. Ferry membereskan semua barang bawaannya yang bersiap melanjutkan perjalanan. Ia menatap jam di tangannya, sudah menunjukkan pukul 11.35. Lalu ia lanjutkan perjalanannya itu. Baru beberapa langkah pergi dari tempat tadi, tiba-tiba keril Ferry terasa berat dari sebelumnya. Namun Ferry tak menghiraukannya dan tetap melanjutkan perjalanan. Dan entah kenapa, tiba-tiba angin berhembus, lalu seketika suasana jadi sunyi, bahkan Ferry bisa mendengarkan degupan jantungnya. Ferry tetap melanjutkan jalannya, hingga tiba-tiba, buk, terdengar suara benda jatuh di belakangnya. Ferry memperlaju larinya hingga ia tersandung sebuah batu dan terjatuh. Angin berhembus kembali dan seketika keadaan kembali seperti semula. Suara serangga hutan terdengar, daun melambai-lambai. Ferry bangkit dari posisi jatuhnya dan melanjutkan jalannya lagi dengan nafas yang terengah-engah. Ferry duduk di sebuah batu yang cukup besar guna menghilangkan rasa penatnya. Ia menenggak sebotol air mineral dan memasukkannya lagi ke kerilnya. Suasana seketika gelap padahal baru jam 14.05. Akhirnya Ferry memilih untuk melanjutkan perjalanan. Saat Ferry berjalan, tiba-tiba saja terdengar suara desisan ular lagi. Namun kali ini Ferry lebih memilih berhenti dan memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Namun gak ada apa-apa.
Ferry lanjut lagi berjalan hingga pukul 15.00 dan memutuskan istirahat sembari menyeduh mie instan. Ferry memakan mie instannya sembari mengingat masa lalu saat muncak bareng kawan-kawannya dan air mata Ferry pun menetes. Tiba-tiba langit berubah mendung. Ferry langsung bergegas memberesi barang-barangnya, melanjutkan perjalanannya. Karena Ferry memiliki niatan untuk pagi esok harus sampai puncak. Saat Ferry tengah berjalan dengan santai, tiba-tiba, bruk, sebuah benda jatuh di belakangnya. Kali ini, ia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Dan rupanya, benda yang jatuh itu adalah sebuah pocong. Ferry lari terbirit-birit setelah melihat sosok tadi, hingga ia pun tersandung sebuah batu dan jatuh tersungkur. Dan dalam keadaan itu pun, Ferry tetap mencoba berlari dengan posisi merayap. Hingga akhirnya ia merasa lelah, menyender ke sebuah pohon yang besar dengan nafas yang terengah-engah. Ferry kemudian mendirikan tenda karena ia merasakan rintikan air hujan mulai turun dan membuat selokan kecil mengelilingi tenda untuk mencegat air masuk ke tenda hingga turun hujan deras. Dan benar saja, hujan pun turun cukup deras. Ferry terdiam di dalam tenda sembari merenung. Pukul 17.00, hujan reda. Ferry langsung memunguti barang-barangnya dan tendanya, lalu lanjut perjalanan. Nampak hari sudah mulai gelap, suara-suara binatang mulai terdengar, rasa was-was mulai menyelimuti Ferry. Ingatannya terbang ke kejadian petang tadi. Tiba-tiba Ferry mendengar suara teriakan keras, lantas ia pun langsung lari secepat yang ia bisa. Teriakan itu terdengar seperti teriakan perempuan, tapi yang Ferry pikirkan adalah, bodo amat mau cewek apa cowok yang namanya setan ya tetap setan, batin Ferry. Kini Ferry mulai merasa lelah. Ia pun menghentikan larinya karena suasana sekitar pun sudah mulai gelap. Hawa dingin mulai terasa. Ia pikir mungkin tak lama lagi akan sampai. Saat Ferry mengecek jam tangannya, sudah menunjukkan pukul 19.00. Ferry pun mendirikan tenda dan menyalakan kompor untuk penerangan dan penghangat. Pengganti api unggun. Sebab ia tidak menemukan kayu bakar yang kering. Ya tentu sajalah, karena kan sebelumnya tadi kan hujan. Kini Ferry tengah menyeruput kopi dan tiba-tiba di sebuah semak-semak di hadapannya bergerak-gerak. Ferry bangkit dari duduknya dan tiba-tiba keluar seorang wanita dari semak-semak itu. Wanita itu berjalan sembari merayap dengan banyak luka di tubuhnya. Allahu Akbar, teriak Ferry kaget. Nampak sosok itu mendekati Ferry dan berkata, tolong, ucap makhluk itu lirih. Wah setan, apa mau pergi kamu? Teriak Ferry. Tolong, suara makhluk itu lagi. Ferry merogoh sakunya mengeluarkan tasbih lalu melemparkannya ke makhluk itu dan makhluk itu tergeletak. Ia mendekati makhluk tersebut. Setan apa orang ya? Batin Ferry. Namun dia seperti manusia pada umumnya. Atau memang manusia? Ia nampak pingsan. Ferry pun kemudian memberanikan diri memegang tangannya. Iya. Rupanya itu manusia. Dengan segera Ferry mengangkat wanita itu dan menyelimuti tubuh wanita itu dengan selimutnya. Lalu Ferry membuka kerilnya mengambil kotak P3K, membersihkan luka-luka sayatan dan goresan. Dan Ferry pun kaget. Rupanya wanita itu mengalami patah tulang di bagian kaki kanan dan tangan kiri. Tidak lama wanita itu pun akhirnya sadar. Sadar juga akhirnya, kata Ferry. Wanita itu pun bingung. Pendaki dari mana? Tanya Ferry. Jakarta, jawab wanita itu lemas. Ferry menyodorkan segelas teh hangat dan wanita itu mengambilnya lalu meminumnya perlahan. Aduh, kamu patah tulang di lengan kiri dan kaki kanan, jadi jangan banyak gerak, perintah Ferry. Ini di mana? Tanyanya. Ini jalur Tawon Songo, jawab Ferry santai. Tawon Songo? Bukannya itu jalur ilegal. Kenapa kamu di sini? Tanya wanita itu kaget. Harusnya aku yang tanya kenapa kamu di sini, tegasku. Aku memberikan semangkuk mie instan. Makan itu mumpung masih hangat, perintah Ferry. Wanita itu pun mengangguk. Namamu siapa? Vera, jawabnya lirih. Oh, aku Ferry, dari Jogja, kata Ferry memperkenalkan diri. Vera pun mengangguk dan melanjutkan makannya.
Gimana kamu bisa ada di sini sih? Tanya Ferry. Aku juga nggak tahu jelas. Tadi pagi di puncak aku ada konflik sama kakakku. Aku memutuskan untuk turun, jelas Vera. Sendiri? Tanya Ferry. Iya, balas Vera. Biar ku tebak. Saat kamu turun, kamu pasti melewati jalur turunan yang landai dan mudah kamu lewati, kan? Tebak Ferry. Iya, gimana kamu tahu? Kata Vera heran. Fix, kamu jatuh ke jurang blank 75, tegas Ferry. Blank 75? Tanya Vera. Kamu gak tahu? Vera menggelengkan kepala. Emang sebelum naik tuh kamu gak dengerin briefing apa? Vera menggelengkan kepalanya lagi. Ferry menepuk jidatnya. Aduh, kasihan juga dia. Terpaksa deh, gue gagal ke puncak nih, batin Ferry. Ferry menatap Vera dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kamu beruntung bisa selamat dari zona tengkorak Semeru. Karena kalau orang jatuh di blank 75, kemungkinan selamat itu cuma 1%. Dan kamu mendapatkan 1% itu, kata Ferry. Iya, sebenarnya saya juga sempat putus asa. Tapi entah dari mana muncul semangat buat terus merayap dan bertemu kamu, kata Vera. Jam berapa sih kamu turun dari puncak? Tanya Ferry. Mungkin sekitar jam 8. Kamu sadar saat jatuh di blank 75? Yang aku ingat ya aku bangun di tepi tebing yang tinggi itu. Lalu aku gak bisa berdiri dan tanganku terasa nyeri, jelas Vera. Tadi pagi ya? Pasti kakak dan teman-temanmu juga khawatir. Kita turun sekarang, tegas Ferry. Hah? Nampak langit bergemuruh seperti akan turun hujan. Ferry mengemunguti barang-barangnya segera lalu menggendong kerilnya di depan, mengenakan senter di kepala, lalu berjongkok di depan Vera. Apa? Tanya Vera. Ayo naik, perintah Ferry. Nampak Vera salah tingkah. Cepat, bentar lagi hujan. Kalau nggak naik aku tinggal nih, perintah Ferry. Perlahan, Vera naik ke punggung Ferry. Ferry pun mulai berjalan dengan pelan di jalan bebatuan menurun, dikelilingi kegelapan malam. Tiba-tiba Vera menempelkan wajahnya di punggung Ferry dan menangis. Kenapa, Ra? Kerasa sakit ya bagian yang patah? Tanya Ferry panik dan berhenti berjalan. Makasih Ferry, kita baru ketemu, tapi kamu udah baik banget sama aku, ucap Vera, masih menangis. Ferry hanya tersenyum dan melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, Ferry mendengar suara desisan ular yang sama seperti waktu naik. Kamu denger gak, Ra? Tanya Ferry masih berjalan. Dengar apaan? Tanya Vera. Kayaknya cuma aku aja nih yang dengar, batin Ferry. Bukan apa-apa, kata Ferry. Vera heran pasal pertanyaan dan jawaban Ferry. Ra, panggil Ferry. Iya, apapun yang terjadi, jangan nengok ke belakang ya, perintah Ferry. Emang kenapa? Tanya Vera heran. Udah, kamu nurut aja, kata Ferry. Oke, balas Vera ragu. Dan benar saja, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di belakang mereka. Jangan nengok ke belakang, Ra, tegas Ferry. Oke. Ra, sekarang hari apa? Tanya Ferry coba mencairkan suasana. Sekarang malam Jumat, balas Vera. Sial, gumam Ferry. Kenapa emang? Sunah Rasul, canda Vera. Jasinting, balas Ferry. Ngomong apa sih? Tanya Vera. Bukan apa-apa, balas Ferry. Tiba-tiba terdengar suara orang menangis. Fer, kamu denger gak? Tanya Vera. Apa? Aku gak denger apa-apa. Dusta Ferry, supaya Vera gak ngerasa takut. Masa enggak sih itu ada suara orang nangis loh? Jelas Vera. Gak ada apa-apa, kamu salah denger kali, kata Ferry berdusta. Tiba-tiba aja terdengar suara raungan yang sangat keras. Vera langsung menempelkan wajahnya ke punggung Ferry. Ferry yang mendengar itu pun menambah laju jalannya. Seperti yang kita tahu, Gunung Semeru itu merupakan salah satu gunung yang sangat banyak dikunjungi. Di gunung yang memiliki ketinggian 3.676 mdpl itu, terdapat zona yang bernama Blank 75. Bagi para pendaki mungkin gak asing dengan sebutan wilayah ini. Blank 75 itu zona yang dikenal sebagai zona tengkorak dalam jalur pendakian Gunung Semeru. Pasalnya, di zona Blank 75 ini merupakan titik di mana sering terjadi musibah dalam pendakian Gunung Semeru. Musibah yang bahkan udah merenggut banyak nyawa. Gak heran
Blank 75 juga dikenal sebagai zona kematian di Gunung Semeru. Blank 75 sendiri merupakan sebuah jurang yang sangat dalam. Dinamakan 75 karena dalamnya mencapai 75 meter. Sementara menurut situs AMC Malang, Blank 75 merupakan seluruh area turun antara lereng pasir Mahameru, Pelawangan Kelik, Arcopodo, dan sekitarnya, sampai ke Kalimati atau area vegetasi. Blank 75 merupakan jalur yang akan dilewati pendaki baik ketika naik maupun turun. Blank 75 juga disebut memiliki keistimewaan tersendiri, karena di jalur ini ada dua arah yang bisa dilewati. Ada arah ke kanan dan ke kiri. Pendaki pun harus tepat dalam memilih. Dua pilihan itu sangat menentukan, karena kalau memilih jalur yang ke kanan, pendaki akan menemukan jalur jalan yang landai dan pasti nyaman buat dilewati. Sebaliknya, kalau memilih jalur ke kiri, pendaki akan menemukan jalan terjal dan sempit. Beberapa dari pendaki itu mungkin memilih jalur kanan, namun jalur itulah zona tengkorak Semeru yang dikenal dengan nama Blank 75. Alih-alih mereka nyaman, justru jalur belok ke kanan yang landai itu seringkali memakan korban. Dikarenakan di jalur itu, kedua sisi jalan setapak adalah jurang dengan kedalaman di atas 10 meter dan diakhiri jurang sedalam 75 meter. Makanya disebut Blank 75. Berbeda dengan belok ke kiri, meski jalannya terjal, namun itu jalur yang benar menuju pos bawah. Pendaki harus waspada saat turun dari puncak, karena penuh dengan jalur jebakan yang membuat pendaki rawan mengalami disorientasi arah. Dan dihimbau bagi pendaki supaya tetap waspada ketika melakukan pendakian, serta tetap konsentrasi, dan kalau bisa, jangan melakukan turun dari puncak Semeru seorang diri. Blank 75 itu ditandai dengan logo tengkorak di jalur turun dari puncak. Yang membuat para pendaki bingung saat turun adalah ketika turun angin berhembus kencang dan menimbulkan kabut sebab di puncak Semeru dikuasai pasir dan kerikil. Sehingga kalau turun melalui Blank 75, kita akan merosot dan otomatis kita tidak akan bisa naik lagi dengan sendirinya. Kalau udah terlanjur turun ke Blank 75, satu-satunya cara untuk selamat yaitu diam dan tidak bergerak dan menunggu bantuan sampai. Rintik-rintik hujan mulai turun. "Ferry," panggil Vera. "Iya." "Berhenti dulu, kakiku sakit," jelas Vera. Ferry pun berhenti dan membiarkan Vera duduk di sebuah akar pohon yang besar. Nampak keadaan makin gelap, Ferry juga mendengar suara desisan ular lagi. Ferry berjongkok di hadapan Vera. "Tahan sakitnya ya, ayo lanjut," tegas Ferry. Vera yang gak bisa apapun, ya cuma ngikutin aja apa yang Ferry perintahkan. Vera menempelkan wajahnya di punggung Ferry sembari menahan sakit. Rasa pegal pun mulai Ferry rasakan. Ya tentu saja, di depan gendong keril, di belakang gendong orang, ditambah jalur bebatuan yang ekstrim, kian menambah adrenalin. Padahal, sebentar lagi tuh Ferry akan mencapai puncak tertinggi Pulau Jawa. Tapi apa daya, Ferry harus mengalah dengan makhluk yang ingin hidup, bukan makhluk yang tidak ingin hidup seperti dirinya. Lama-kelamaan hujan makin deras. Vera pun nampak kedinginan, sehingga Ferry lebih memilih berhenti di bawah sebuah pohon besar untuk istirahat. Ferry membuat teh hangat saat istirahat sembari menunggu hujan reda. "Ferry," panggil Vera. "Apa? Ngomong-ngomong, kenapa kamu muncak lewat jalur ilegal?" tanya Vera. Ferry gak jawab pertanyaan Vera, malah mengacak-acak rambutnya. "Ra, bantu aku mau gak?" tanya Ferry. "Bantu apa?" Ferry mengeluarkan sebuah tali. "Fer," bentak Vera. "Ini tujuanku, Ra," kata Ferry. "Kamu udah gila ya? Kayaknya aku harus ninggalin kamu di sini. Lanjut turun sendiri ya," kata Ferry. Vera merangkak mendekati Ferry dan merebut tali itu. "Kamu apaan sih?" bentak Vera. "Sini," pinta Ferry. "Ada masalah apa sampai kamu mau ngelakuin yang kayak gitu?" tanya Vera. "Udah sini, Ra," pinta Ferry lagi. Plak! Vera pun menampar Ferry. "Semua masalah itu ada jalannya, bukan kayak gini," bentak Vera. Ferry pun terduduk dan menunduk
Melihat itu Vera pun duduk di samping Ferry. "Ada masalah apa sih?" tanya Vera. "Aku diputusin pacar," kata Ferry. Vera langsung memegang dagu Ferry dan menghadapkan muka Ferry ke mukanya. "Cuman gara-gara itu?" tanya Vera. Ferry melepas tangan Vera yang masih memegang dagunya. "Dia bilang aku cuma ATM-nya doang," lanjut Ferry. Vera menatap ke langit. "Memang ya, orang baik selalu dilupakan." Ferry menatap Vera. "Tapi bukan hal seperti ini hal yang harus kamu lakukan. Harusnya kamu buat orang yang melupakan kamu itu menyesal, bukan menyerah begitu saja," lanjut Vera. Vera mengerang kesakitan. "Kenapa?" Ferry panik. "Kakiku sakit," kata Vera. Tiba-tiba, Ferry mencium bau bunga mawar yang sangat menyengat. "Kita lanjut sekarang turunnya," tegas Ferry, sembari memberesi barang-barangnya. Dalam perjalanan turun itu, aroma mawar masih tercium sangat kuat di hidung Ferry. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya di belakang. Terasa seperti ada sesuatu yang mengikuti sembari melompat-lompat. "Apapun yang terjadi, jangan tengok ke belakang ya, Ra," perintah Ferry. "Oke." Ferry mempercepat langkahnya. Dan tiba-tiba, hujan turun dengan deras, membuat jalan yang dilalui menjadi lebih ekstrim. "Ferry, kita berdua aja deh," kata Vera. "Enggak, pagi ini kita harus sudah sampai di bawah," tegas Ferry. Tiba-tiba saja, Ferry mencium aroma yang sangat amis. "Ferry, kok ada bau amis kayak gitu ya?" Rupanya Vera juga mencium aroma itu. "Ra, apapun yang terjadi, jangan nengok ke belakang," perintah Ferry. "Emang kenapa? Emang ada apa di belakang?" tanya Vera nampak malah penasaran. "Udah nurut aja sama aku," tegas Ferry. Nampak hujan semakin deras. Ferry merasa ada yang mengikuti di belakang. Hawa dingin mulai menusuk karena hujan juga makin lama makin deras. Tiba-tiba saja, Vera memukul-mukul pundak Ferry dengan cepat dan keras. "Apa sih, Ra?" bentak Ferry yang terganggu. "Ferry!" Vera tergagap. "Apaan?" tanya Ferry masih fokus dengan jalannya. Itu apa, Ra?" "Ada pocong ngikutin kita," teriak Vera lalu menempelkan wajahnya di punggung Ferry. "Kan aku udah bilang jangan nengok ke belakang," kata Ferry sembari mempercepat laju jalannya. Kini Ferry berjalan setengah berlari, dan nampak Vera masih terus menangis di gendongannya. Bau amis masih tercium. "Pocongnya masih ngikutin," teriak Vera histeris. "Dibilangin ngeyel sih, jangan diliatin terus," bentak Ferry. Tiba-tiba suara petir menggelegar, membuat Ferry terkaget, dan Ferry terpleset, lalu jatuh berguling-guling. Mereka berdua terperosok ke sebuah jurang. Ferry jatuh terguling-guling masih dalam keadaan sadar hingga bawah. Ferry menatap ke sekitarnya, gelap. Bahkan Ferry nggak ngelihat Vera. Ferry pun menyalakan senter di kepala yang sempat mati. Nampak Vera masih merintih kesakitan di bawah pohon yang cukup besar dalam keadaan tengkurap. Badan Ferry terasa sakit, namun Ferry memaksakan diri untuk berdiri dan menghampiri Vera. Ferry membenarkan posisi Vera yang tengkurap dan nampak Vera menggigil kedinginan. Nampaknya Vera terkena hipotermia. Ferry pun melepas bajunya untuk melapisi tubuh Vera. Walau sebenarnya baju Ferry juga basah. Lalu Ferry membuka kerilnya dan mengambil kain serta baju hangat yang ia bawa, membalutkannya ke tubuh Vera. Ferry menyumpalkan tangan kanannya ke mulut Vera supaya Vera tidak menggigit lidahnya. Tangan kiri Ferry terus meraba-raba kerilnya, mencari benda-benda yang bisa menggantikan tangannya. Lalu Ferry menemukan sendok dan menyumpalkannya ke mulut Vera. Hujan pun reda saat itu. Namun Vera masih tak sadarkan diri, sembari menggigil kedinginan. Ferry mencoba berdiri dari posisi duduknya. Dengan susah payah, dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuh, Ferry menatap ke sekeliling. Ini udah keluar dari jalur, batin Ferry. Ferry menatap Vera yang ia sandarkan di sebuah pohon besar. Karena keadaan makin gelap, Ferry menyalakan kompor minyak untuk penerangan. Ferry mengecek jam tangannya.
Namun nampaknya jamnya mati dan menunjukkan pukul 03.00. Mungkin jamnya mati waktu terperosok tadi. Ferry menghampiri Vera hendak mengecek lukanya. Namun mata Vera terbuka dengan perlahan, sendok di mulutnya jatuh. "Di mana ini?" tanya Vera gemetaran. "Ra, sadar juga kamu akhirnya. Kenapa kamu gak pakai baju?" tanya Vera. "Kamu hipotermia, Ra. Bajuku ada di kamu. Ntar aku buatin teh dulu ya," ucap Ferry sembari memegang kedua pipi Vera. Ferry membuatkan teh hangat untuk Vera supaya dapat menghangatkan badannya. Vera pun menyeruput teh itu dengan perlahan. "Kita bakalan hidup gak ya?" tanya Vera ragu. "Kamu gak boleh ngomong gitu, Ra. Aku bakal bawa kamu turun dengan selamat. Kamu pasti hidup," kata Ferry menyemangati. Ferry menatap ke sekeliling. Ia merasakan ada yang aneh. Namun Ferry gak mempedulikannya. Tiba-tiba saja, Ferry teringat pada sesuatu. Lalu Ferry membuka kerilnya dan mengambil sebuah kain yang diberikan oleh bapak supir pick-up waktu itu. Ferry mendekati Vera dan mengalungkan selendang itu di leher Vera seperti sebuah syal. "Makasih," kata Vera tersenyum hangat. Ferry hanya mengangguk. "Kamu gak dingin apa gak pakai baju gitu?" tanya Vera lirih sembari menggigil. "Enggak, aku udah biasa muncak jadi kebal sama hawa dingin kayak gini," dusta Ferry. Ya tentu aja Ferry kedinginan lah. Bayangin, pagi hari selepas hujan di dataran tinggi, tanpa baju pula. Hawa dinginnya tentu aja udah nembus tulang. Hingga akhirnya Ferry berinisiatif hendak mencari kayu bakar. Walau hujan baru reda, belum lama. Otomatis pasti kayu-kayu masih pada basah. Namun Ferry hendak mencari makanan seperti buah atau mata air, mengingat logistiknya makin menipis. Setelah membuatkan teh untuk kedua kalinya, untuk Vera, Ferry pamit pada Vera walau awalnya dilarang. Akhirnya Vera mengiyakan dan memberikan baju Ferry yang ia gunakan tadi. Kini Ferry berjalan sendiri, dikelilingi kegelapan, dan hanya ditemani senter dan bayang-bayang, dan dibayangi daun-daun yang melambai-lambai. Hingga sekitar 10 menit berjalan, ia menemukan sebuah pohon rambutan dan beri. Nampak rambutan udah berbuah, bahkan beberapa juga berwarna merah. Ferry memanjat pohon rambutan itu di tengah kegelapan. Ia menjatuhkan rambutan yang matang hingga merasa cukup, lalu turun dengan badan penuh dengan semut. "Walah, dasar semut," kata Ferry merasa terganggu dengan semut-semut yang ada di tubuhnya. Selepas urusan semut, Ferry memetik buah beri yang gak jauh dari tempatnya dan memasukkan sebuah kantong plastik yang ia bawa. Setelah selesai mengambil rambutan dan beri, Ferry berjalan hendak kembali, sembari membawa 2 kantong plastik berisi buah dan sembari menguliti ranting-ranting kayu yang ada di dalamnya. Saat kira-kira hanya beberapa meter sebelum sampai di tempat Vera, ia mendengar suara Vera berteriak. Ferry pun berlari tergesa melempar 2 kantong plastik dan ranting yang ia bawa ke arah kerilnya lalu menghampiri Vera. Vera pun langsung memeluk Ferry dan menangis. "Ada apa? Ada apa, Ra?" tanya Ferry panik. "Tadi ada," kata Vera terpatah-patah. "Ada apa?" tanya Ferry lagi. "Ada orang tinggi besar, matanya merah. Aku takut." Jelas Vera terus menangis. Dan benar saja, tiba-tiba keluar sesosok tinggi besar dengan mata merah menyala dari balik sebuah pohon. Badan Ferry gemetaran melihat itu. Sementara Vera memeluk Ferry semakin erat, terasa badan Vera sangat dingin. "Permisi, kita nggak ada niatan jelek di sini. Kita cuman nggak tahu jalan pulang." Ferry coba berargumen karena melihat sosok itu seperti berjalan mendekat. Dan akhirnya sosok itu berdiri tegak sekitar 4 meter di depan Ferry. Makhluk itu berbulu lebat, berwarna hitam, jari jemarinya besar, kukunya panjang dan tajam, matanya menyala merah, dan taringnya panjang. "Getih," kata makhluk itu lirih, yang berarti darah. "Tolong, jangan apa-apakan kita. Kita cuma sebentar di sini," mohon Ferry. "Kowe teko neng kene ra bakal iso mulih. Iki omah anyarmu. Kamu datang ke sini gak bakal bisa pulang. Ini rumah barumu," kata makhluk itu. Ferry gemetaran dan rupanya Vera juga udah pingsan di pelukannya. Tiba-tiba saja makhluk itu mengangkat tangannya hendak menyerang kami. Dan tiba-tiba Ferry mendengar
desisan ular yang keras. Lalu seekor ular raksasa menerkam makhluk itu dan membuat makhluk itu berlari di kegelapan dan menghilang. Ular raksasa itu mendekati kami dan tiba-tiba berubah jadi sesosok manusia. Ferry terbelalak kaget. Orang itu sudah berumur. Jenggot putihnya menjuntai panjang, bak akar gantung pohon beringin. Rambutnya panjang sepundak, mengenakan sebuah belangkon dan pakaian serba putih, serta tasbih kayu yang ia gunakan terus untuk berzikir. Ferry menatap ke kakek itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Berkeringat dingin dan terus mengucur. Rasa takut Ferry ia rasakan saat menatap kakek itu. "Ora usah wedi," kata kakek misterius itu. "Enggih mbah, sampean asal pundi?" tanya kakek itu. Saya dari bawah mbah," jawab Ferry ketakutan. "Aduh men dolanmu ket ngisor nganti dhuwur rene," balas kakek itu lagi. Niki iku sopo?" tanya kakek itu memotong ucapanku menunjuk Vera yang tak sadarkan diri. "Ayo melu aku, ketoke koncomu kudu diobati sek," ucap kakek itu lagi memotong perkataan Ferry. Ferry mencoba berdiri mengangkat Vera ke gendongannya dan berjalan mengikuti kakek tersebut. Gak selang lama berjalan, tiba-tiba Ferry dikejutkan. Ada sebuah desa yang lumayan besar. Nampak bangunan di sana seperti bangunan zaman dulu. Nampak kakek itu di depannya sangat dihormati di desa tersebut. Terlihat dari para orang-orang di desa itu yang selalu menunduk dan mengucapkan salam saat berpapasan dengan kakek misterius itu. Hingga sampailah Ferry di sebuah rumah yang cukup besar. Nampak seorang wanita langsung menghampiri kakek dan mencium tangannya. "Saking pundi nih Kiai?" tanya wanita itu selepas mencium tangannya. "Rani, omongno, neng ibu ono tamu," kata kakek yang biasa disapa Kiai itu. Wanita bernama Rani itu pun masuk ke dalam rumah. "Ferry," panggil Vera masih memejamkan mata. "Ra, ada apa Ra? Kamu gak apa-apa kan?" tanya Ferry panik. "Ayo melu aku," ajak Kiai. Kakek itu berjalan ke dalam rumah, mengajak Ferry masuk ke dalam sebuah ruangan, lalu menyuruh Ferry membaringkan Vera di sebuah ranjang. Vera membuka matanya. "Fer, ini di mana?" tanya Vera kebingungan. "Kita ada di..." "Ayo, metu sek, men koncomu diobati sek," potong Yai bersamaan dengan masuknya 4 wanita parubaya ke ruangan itu. Dengan kaki yang berat, Ferry berjalan keluar dari ruangan, meninggalkan Vera di dalam dan duduk di sebuah kursi bersama Kiai. Dan nampak sudah tersaji banyak makanan. "Monggo, niku dicicipi," kata Yai. "Enggak Yai," balas Ferry. Tiba-tiba saja Ferry terkaget dengan suara teriakan Vera dari ruangan tadi. Dan saat Ferry hendak berdiri, Yai menahannya. Namun karena tak tega mendengar teriakan Vera yang nampak kesakitan, Ferry menghampiri ruangan itu dan mengetuk pintu itu keras-keras. Karena pintu tak kunjung terbuka, Ferry hendak mendobraknya. Dan saat mendobraknya, pintu itu terbuka, menyebabkan Ferry terjatuh dengan bibir hampir menyium lantai yang terbuat dari kayu jati itu. Yai menghampiri Ferry dan membantunya berdiri, dan nampak Vera tengah duduk dengan tangan dan kaki yang diperban dengan sebuah kain. Ferry langsung menghampiri Vera dan berjongkok di depannya. "Kamu gak apa-apa kan?" tanya Ferry khawatir. Vera menggelengkan kepala dan tersenyum. "Ayo, neng bale, do maam sik yo," ajak Yai. Ferry menggendong Vera menuju ruang tamu dan mendudukannya di sebuah kursi. "Ferry, Vera, ayo, niku di mami." Awalnya, Ferry menolak, namun ia gak bisa berbohong karena perutnya itu memang lapar. Akhirnya Ferry dan Vera menyantap makanan yang disediakan. Selepas makan, Ferry duduk di luar, menatap suasana desa yang tentunya jarang ditemukan, di mana rumah terbuat dari kayu dan atap-atap terbuat dari daun pohon kelapa. Dalam hati Ferry terheran-heran, siapa sebenarnya Yai ini dan desa apa ini? Lalu Yai pun duduk di samping Ferry. "Apa kowe pengen mulih nang isor meneh?" tanya Yai tiba-tiba. Ya pengennya begitu Yai. Tapi saya nggak tahu jalannya Yai, tanya Ferry. Neng opo ora tinggal neng kene wae. Yen kowe tinggal neng kene, uripmu bakal makmur, tentrem, balas Yai, membuat Ferry kaget. Boten Yai,
Niki dudu tempatiku loh, balas Ferry cepat. Tapi tempat iki iso dadi tempatmu lan koncomu. Matur nuwun Yai, tapi kami gak bisa lama-lama di sini, balas Ferry. Nek iku keputusanmu ya ora apa-apa, balas Yai lalu masuk ke dalam rumah. Setelah itu Yai pergi, Ferry langsung berdiri dan berlari, masuk menghampiri Vera yang tengah istirahat dan membangunkannya. Rak, bangun Rak. Perlahan mata Vera terbuka. Apaan sih Ver? Ucap Vera dengan keadaan belum sadar 100%. Kita harus pergi sekarang, tegas Ferry. Hah? Sekarang? Kenapa? Vera nampak keheranan. Perasaanku gak enak, kata Ferry meneliti keadaan sekitar. Santai wae nak Ferry, Vera kudu istirahat Seso utawa lusa wae lungone, ucap wanita parubaya yang tadi mengobati Vera. Ferry terkaget melihat wanita itu udah tiba-tiba di belakangnya. Kini, Ferry tengah duduk bersama Vera di ruang tamu. Nampak Vera menyantap makanan yang sedang dihidangkan di sana dengan antusias. Nampaknya Vera pun seperti semakin betah di tempat ini. Sedangkan perasaan aneh terus Ferry rasakan.